Pernahkah kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya? Adalah ketika. Selamat datang, Lambe Sundel. Kali ini, kita akan membahas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran BUMN. Sebanyak 14 BUMN telah mengalihkan sebagian sahamnya kepada PT Dana Reksa Persero. Apa tujuan dibalik langkah ini? Bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru. Langkah strategis diawali dengan PT Dana Reksa Persero, BUMN di bidang jasa keuangan. Seluruh saham seri B milik negara di PT Dana Reksa dialihkan sebagai tambahan penyertaan modal negara, PMN, kepada Badan Koordinasi Keuangan, BKI, menjadikan BKI pemegang saham mayoritas. Mampukah Dana Reksa menjadi nahkoda handal dalam mengelola aset-aset negara? PT Garuda Indonesia Persero Tbk turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 59 miliar saham Garuda dialihkan ke Dana Reksa. Akankah langkah ini menjadi angin segar bagi Garuda untuk kembali terbang tinggi, atau justru menambah beban di tengah persaingan industri penerbangan? PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI juga masuk dalam daftar 14 BUMN yang mengalihkan sahamnya. Sebanyak 22 miliar saham BNI kini berada di bawah kendali Dana Reksa. Mampukah BNI, di bawah konsolidasi Dana Reksa, memperkuat posisinya sebagai pilar utama perekonomian nasional? PT Bank Mandiri Persero Tbk, Bank BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, juga tak luput dari perhatian. Sebanyak 48 miliar saham Bank Mandiri kini berada di bawah naungan Dana Reksa. Apakah Bank Mandiri, dengan dukungan Dana Reksa, akan semakin kokoh dan mampu bersaing di kancah global? PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI, bank dengan jaringan terluas di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 80 miliar saham BRI kini berada di bawah payung Dana Reksa. Akankah BRI, dengan dukungan Dana Reksa, mampu menjaga asa untuk terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan? PT Bank Tabungan Negara, Tbk atau BTN, bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, juga tak luput dari langkah strategis ini. Sebanyak 8 miliar saham BTN kini berada di bawah kendali Dana Reksa. Mampukah BTN, dengan dukungan Dana Reksa, terus mengawal mimpi rakyat Indonesia untuk memiliki rumah? PT Semen Indonesia PO Tbk, produsen semen terbesar di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 3 miliar saham Semen Indonesia kini berada di bawah naungan Dana Reksa. Akankah Semen Indonesia, dengan dukungan Dana Reksa, mampu terus menopang pembangunan infrastruktur nasional? PT Telkom Indonesia atau Tbk juga tak luput dari langkah strategis ini. Sebanyak 51 miliar saham Telkom kini berada di bawah kendali Dana Reksa. Mampukah Telkom, dengan dukungan Dana Reksa, terus menyambungkan asa di era digital dan memimpin transformasi digital di Indonesia? PT Jasa Marga Persero Tbk, perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 5 miliar saham Jasa Marga kini berada di bawah naungan Dana Reksa. Akankah Jasa Marga, dengan dukungan Dana Reksa, mampu terus merajut konektivitas negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi? PT Waskita Karya Persero Tbk, salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 21 miliar saham Waskita Karya kini berada di bawah kendali Dana Reksa. Mampukah Waskita Karya, dengan dukungan Dana Reksa, terus membangun negeri dan menghadapi tantangan di sektor konstruksi? PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA
salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 36 miliar saham Wika kini berada di bawah naungan Dana Reksa. Akankah Wika dengan dukungan Dana Reksa terus mengukir prestasi dan menembus batas dalam membangun Indonesia? PT Adhikarya Persero Tbk, perusahaan konstruksi dan rekayasa terkemuka di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 5 miliar saham Adhikarya kini berada di bawah kendali Dana Reksa. Mampukah Adhikarya dengan dukungan Dana Reksa terus mewujudkan mimpi dan membangun negeri? PT Krakatau Steel Tbk, produsen baja terbesar di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 15 miliar saham Krakatau Steel kini berada di bawah naungan Dana Reksa. Akankah Krakatau Steel dengan dukungan Dana Reksa mampu bertransformasi di tengah tantangan dan persaingan industri baja global? PT PP Persero Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, juga turut serta dalam langkah strategis ini. Sebanyak 3 miliar saham PT PP kini berada di bawah kendali Dana Reksa. Mampukah PT PP dengan dukungan Dana Reksa terus membangun negeri dan menebar manfaat bagi masyarakat? Pengalihan saham 14 BUMN ke Dana Reksa merupakan langkah besar pemerintah. Pemerintah berharap konsolidasi BUMN melalui Dana Reksa dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Mampukah Dana Reksa mengemban amanah besar ini? Kita tunggu saja bagaimana babak selanjutnya dari konsolidasi BUMN ini. Yang pasti, kita semua berharap langkah ini adalah langkah yang tepat untuk membawa BUMN Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.